yang dipelajari sama anak-anak kita ya di SMA nih, pendidikan kewarganegaraan ya guys ya. Kalau kita lihat dari daftar isinya sini, untuk SMA kelas 12 nih ya, bab 1 Pancasila sebagai ideologi terbuka, terus sistem pemerintahan, terus bab 3-nya peranan pers dalam masyarakat demokrasi, terus bab 4 dampak globalisasi. Cuman begini ya, cuman tuh saya mengharapkan anak-anak itu dikasih memahami sejarah bagaimana kita terbentuk sebagai sebuah bangsa, lalu bagaimana dari kelahiran dan kejadian kita sebagai sebuah bangsa itu memahamkan kepada kita bagaimana kita membentuk negara kita ya. Sehingga baru kita ngomong Pancasila sebagai ideologi terbuka gitu kan, sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dampak globalisasi dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa secara fundamental sekali, yaitu bagaimana kita lahir sebagai sebuah bangsa dan bagaimana kelahiran kita itu menentukan kemana kita pergi sebagai bangsa dengan negara kita. Nah, ini yang harus kita angkat. Hendaklah pemahaman kita tentang siapa kita dan mau kemana sebagai bangsa itu harus betul-betul ditanamkan betul. Nah, satu cara yang sangat menarik ya untuk melakukan hal tersebut, bagaimana memahamkan kepada siswa-siswi siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, itu adalah dengan jalan meniti titik-titik sejarah yang utama ya. Ada titik-titik sejarah kita yang utama, itu khususnya bagaimana kita menjadi sadar sebagai sebuah bangsa yang disebut dengan kebangkitan nasional itu ya. Bagaimana kita menjadi sadar, lalu bagaimana kita berkumpul dan bersatu menjadi Indonesia yang didefinisikan sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu ya, dengan ada mindset mula-mulanya di situ, mindset Indonesia Raya Tiga Zanza, merah putih ya, apa yang terjadi di Kongres Pemuda 2 itu ya. Lalu kita melaksanakan suatu perjalanan keramat yang penuh dengan peletakan ukuran gitu ya oleh alam, peletakan ukuran oleh alam pada diri kita sebagai bangsa, di mana di situ terdapat kristalisasi jati diri. Jadi ada proses peletakan ukuran oleh sejarah, oleh kejadian naturalnya kita sebagai bangsa, khususnya banget yaitu di titik kita menjadi Indonesia. Lalu kita berjalan selama 17 tahun berproses di situ dan akhirnya kita lahir di proklamasi. Inilah yang sangat menentukan siapa kita dan mau kemana itu guys. Yang menurut saya itu kurang ditekankan ya, kurang ditekankan di dalam pelajaran tentang kewarganegaraan ini ya. Itu yang ingin kita angkat. Caranya adalah sejarah yang dimaksud adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat timeline sejarah ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada timeline sejarah di situ yang penuh oleh kristalisasi tadi, yang penuh oleh pembentukan jati diri atau kristalisasi jati diri tadi, sehingga dari situ kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Nah, ini yang harus kita benar-benar tanamkan dan tekankan kepada generasi muda ini. Nah, inilah yang kami lakukan ya dari Rumah Kebangsaan Pancasila, yaitu kan kalau kita lihat di belakang itu adalah bagian daripada timeline sejarah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kita mengambil Pancasila di titik persiapan kemerdekaan di situ, yaitu di pintu gerbang. Ya, apa yang kita kenal dengan pintu gerbang kemerdekaan itu selama ini itu sebenarnya adalah titik di mana kita mempersiapkan kemerdekaan kita, yang kita kenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu. Nah, itu ini ada anak-anak mengambil Pancasila ya guys di situ ya. Kenapa Pancasila itu diambil atau disusun dulu sebelum pernyataan proklamasi? Karena nanti setelah kita proklamasi, setelah kita menyatakan kemerdekaan kita, setelah kita lahir, setelah kita putus dari ikatan si kolonial atas tanah air dan bangsa kita harus langsung mendirikan negara kita guys. Kita harus langsung mendirikan negara kita, menyusun negara kita.
berdasarkan apa yang lahir di proklamasi, ya kan, apa yang lahir di proklamasi dan dasar negara yang kita susun, yang kita siapkan sebelum kita menyatakan proklamasi itu. Nah, di situ kita baru ngerti tuh dari mana sih asalnya Garuda Pancasila itu. Ini Garuda Pancasila ini itu asalnya tuh dari mana? Garuda Pancasila gitu loh. Kita harus meniti sejarah ini untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Supaya kita tahu juga kenapa kita mempunyai Garuda Pancasila. Apa arti Garuda Pancasila itu buat kita. Ya. Nah, di titik ketika kita lahir di proklamasi, guys. Di titik ketika kita lahir di proklamasi, itulah lahirnya Indonesia merdeka. Karena di situ ada pernyataan kemerdekaan Indonesia. Jadi di dalam proklamasi ada yang namanya pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kata-katanya begini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada pernyataan kemerdekaan Indonesia di situ. Apa konsekuensinya? Yang lahirnya Indonesia merdeka. Ya, Indonesia merdeka ini sudah disebut-sebut ya sejak kita menyusun dasar negara kita itu ya di persiapan kemerdekaan. Kita sudah menyebut-nyebut Indonesia merdeka, yaitu Indonesia yang lahir dengan kita menyatakan kemerdekaan. Nah, Indonesia merdeka inilah sebenarnya yang menjadi bahan baku daripada pembentukan negara Indonesia. Nah, cuman kita harus paham apa ini Indonesia merdeka ini. Nah, kalau kita lihat dengan simbol Garuda Pancasila ini, Indonesia merdeka itu adalah Garuda emas. Itulah Indonesia merdeka itu, Garuda emas. Dan Garuda emas ini dia lahir oleh proklamasi, makanya ada desainnya adalah tanggal, bulan, tahun proklamasi. Jadi Indonesia merdeka ini atau Garuda emas itu lahir oleh proklamasi, makanya desain bulunya adalah 17/8/45. Indonesia merdeka inilah Indonesia proklamasi, Indonesia yang diproklamasikan, sehingga dia menjadi lahir dalam keadaan dia itu berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang terbentuk di Sumpah Pemuda itu, dia berproses selama 17 tahun dari 28 sampai tahun 45, itu dia berproses menjadi Garuda emas. Di tahun 45 ketika kita menyatakan proklamasi kita, itulah puncak kristalisasi daripada Garuda. Dia puncak kristalisasinya adalah di proklamasi. Disitulah dia menjadi Garuda emas. Garuda emas dengan desain bulu 17/8/45 ya, proklamasi. Bisa kita katakan bahwa Garuda emas yang lahir di proklamasi itu adalah Garuda emas proklamasi yang berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, atau dengan sederhananya Garuda emas proklamasi Bhinneka Tunggal Ika. Bahan baku daripada pembentukan negara Indonesia, tinggal dikasih Pancasila di dadanya atau tinggal dikasih jiwa Pancasila. Nah, Garuda emas proklamasi ini itu dia mengandung 3 unsur, guys. Ya, mengandung 3 unsur. 1, pemimpin, yaitu Republik Indonesia itu. Di balik kelahiran daripada Indonesia merdeka atau Garuda emas ini ada terkandung kelahiran cikal bakal daripada kepemimpinan Indonesia, yaitu Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia sebagai potensi kepemimpinan Indonesia di sini, belum jadi negara. Ya, jadi Republik Indonesia itu lahir di proklamasi sebagai potensi kepemimpinan, atau yang kita bahasa gampangnya itulah rakyat Indonesia yang berdaulat, yang lahir. Karena di dalam pernyataan proklamasi, di balik pernyataan kemerdekaan Indonesia ada juga pernyataan pemindahan kekuasaan. Ada pemindahan kekuasaan. Nah, pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo. Jadi ada dua pernyataan di situ. Ada pernyataan kemerdekaan Indonesia dan ada pernyataan pemindahan kekuasaan. Nah, pernyataan kemerdekaan Indonesia yang mengandung pemindahan kekuasaan ini menyebabkan berkonsekuensi terjadinya kelahiran rakyat Indonesia yang berdaulat. Tapi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan berdaulat, lahir, menggantikan kedaulatannya si kolonial. Itu sebabnya hanya Republik Indonesia itu menjadi ada gitu. Republik Indonesia ini adalah kelahiran alamiah kita sebagai konsekuensi daripada pernyataan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia, lahir Indonesia merdeka, dan di situ juga lahir rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, itu lahir sebagai rakyat yang berdaulat, yang mengambil alih kedaulatannya si kolonial yang terusir karena pernyataan kemerdekaan kita itu. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami nih oleh para pelajar ya, namanya generasi muda kita ini, supaya dia tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Itu harus dimengerti dari sejarah itu gitu loh. Dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bukan teori, bukan ngikut-ngikut nyontek-nyontek bangsa lain ya, tetapi itu adalah kelahiran kita sendiri, kejadian dan kelahiran kita sendiri secara natural, secara alamiah, oleh sejarah, oleh Tuhan, kita dirahmati dengan kejadian seperti itu. Nah, itulah kemudian menjadi bahan baku daripada pendirian negara Indonesia, dan penyusunan daripada Pancasila pun itu sebenarnya mempertimbangkan apa yang lahir di proklamasi itu, mempertimbangkan Indonesia merdeka yang lahir di proklamasi. Jadi walaupun penyusunan Pancasila itu terjadi sebelum pernyataan proklamasi, tapi para pendiri bangsa kita sudah tahu apa yang akan lahir di proklamasi, yaitu Indonesia merdeka. Indonesia merdeka ini seperti apa gitu loh. Dan dia mengandung tadi itu, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan berdaulat, menggantikan kedaulatannya si kolonial. Agak jelimet, tapi kita harus paham supaya kita tahu kenapa kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa bentuk kita kesatuan yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika itu, dan republik yang berkedaulatan rakyat. Itu asal usulnya dari situ, bukan nyontek-nyontek, bukan niru-niru bangsa lain. Ya, kenapa kita tidak menjadi kerajaan gitu ya, atau kenapa kita tidak menjadi kayak khilafah misalnya gitu ya, atau menjadi negara imperium gitu. Itu dari bagaimana kita lahir di proklamasi, puncak kristalisasi yang terjadi sejak kebangkitan nasional, yaitu 1908. Kita sadar untuk merdeka, untuk menjadi bangsa tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari penjajah Belanda gitu loh. Kemudian kita sadar, kemudian kita berkumpul di Sumpah Pemuda, kita berkumpul, dan di situ kita membentuk, memberi nama kepada diri kita. Kita bersumpah, berikrar untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indonesia. Indonesia dengan mindset mula-mula, pikiran, pola pikir berbangsa bernegara awalnya itu, yaitu Indonesia Raya 3 stanza. Lagu Indonesia Raya 3 stanza itu bukan main-main guys. Itu adalah wawasan mula-mulanya kita, bagaimana kita menjadi sebuah bangsa ya, sebuah masyarakat Indonesia ya tadi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu makanya memahami sejarah itu penting, yaitu meniti titik-titik sejarah kita yang utama sekali, yang di dalamnya terkandung peletakan ukuran oleh alam, oleh Tuhan, bisa kita katakan begitu. Sehingga apa yang lahir di proklamasi itu, yang akhirnya memberikan kita suatu rumusan ya, memberikan kepada kita suatu rumusan atau suatu kalimat yang bisa katakan itu sebagai hikmat gitu loh. Sebagai hikmat, sebagai ilmu. Ya kan? Sebagai hikmat. Yaitu apa hikmat itu? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu hikmatnya tuh. Hikmat itu kita dapat dari mana? Sekali lagi kita dapat dari kelahiran dan kejadian kita yang berpuncak di proklamasi. Ketika kita lahir, ketika kita memutuskan diri dari si kolonial, ketika kita melepaskan ikatan si kolonial atas tanah air dan bangsa kita, ketika lahir kepemimpinan Indonesia yang disebut Republik Indonesia, cikal bakal daripada kepemimpinan Indonesia, Republik Indonesia, yang sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu kesatuan, itu yang berdaulat gitu loh. Jadi ketika kita menjadi negara, daulatnya itu siapa? Bukan seorang raja, bukan suatu golongan tertentu, tapi daulatnya itu adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Semuanya itu secara sekaligus, itulah daulatnya, atau rajanya itu rakyat gitu loh. Makanya kita mengenal kata kedaulatan rakyat.
Tidak seperti di tempat lain ya, tidak ada seperti itu. Kita mengenal kedaulatan rakyat, yaitu rakyat Indonesia yang mendapatkan kekuasaannya karena menggantikan kekuasaan si kolonial akibat daripada kita menyatakan kemerdekaan kita, akibat daripada kita memutuskan diri kita daripada si kolonial. Nah itulah sebabnya muncul yang namanya kedaulatan rakyat atau rakyat Indonesia yang berdaulat, tapi rakyatnya itu dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjadi bebas dan berdaulat. Ini kedaulatan rakyat. Sehingga tadi kita dapat sebuah hikmat yang kita dapat dari Tuhan, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah dari situ sudah kelihatan kemana kita akan pergi sebagai sebuah bangsa. Ya. Jadi ketahuannya itu dari mana? Dari kelahiran kita, dari kejadian kita, dari sejarah kita gitu loh. Sejarah kita terkristalisasi dari mulai kita sadar ingin bangkit, kebangkitan nasional, lalu kemudian tahun 28 kita berkumpul, ya kan? Kita menyatu sebagai Indonesia, satu nusa, satu bahasa, satu bahasa. Lalu kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, baru ada kata Indonesia karena kita berkumpul, bersatu, ya. Memang ada itu adanya di proklamasi, baru disebut ada, atau istilahnya itu de facto, gitu kan. Makanya kita membuat negara de facto, negara Indonesia yang ada karena proklamasi. Sebelum proklamasi kita belum ada, walaupun kita sudah terbentuk, berkumpul, terbentuk di Sumpah Pemuda sebagai Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita masih ke dalam penjajahan si kolonial, kita belum merdeka, maka kita belum ada. Yang ada adalah si kolonial. Yang ada adalah Hindia Belanda di situ. Indonesia belum ada. Tapi bagi kita sudah mulai terbentuk di Sumpah Pemuda itu sebagai Indonesia. Kita menjadi Indonesia di situ. Indonesia satu nusa, satu bahasa, satu bahasa. Yang berwawasan mula-mula Indonesia Raya 3 stanza dengan merah putih kita gitu loh. Dan itulah menjadi modal kita untuk menuju kepada kemerdekaan. Ya, pemahaman itu termasuk pemahaman kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Keinginan luhur kita untuk merdeka, kita ingin mempunyai pemimpin sendiri, kita mempunyai negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kan begitu kan. Itulah yang kemudian kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia selama 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai dan proklamasi, dan akhirnya kita lahir. Akhirnya kita menjadi de facto, siap kita untuk membentuk. Nah ini yang harus dipahami oleh anak-anak ya, para generasi muda. Ya ini buku untuk kelas SMA kelas 12 ya. Di situ langsung kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Bab 1-nya itu namanya Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemudian sistem pemerintahan, kemudian baru ada lagi bab 3-nya peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dampak globalisasi gitu ya. Ya ini buat dinas pendidikan, khususnya terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kita harus memahami siapa kita dan mau kemana kita secara basic ya. Bagaimana kita jadi bangsa Indonesia dan mau kemana kita setelah kita menjadi bangsa Indonesia, itu yang harus dimasukkan di dalam buku-buku pendidikan seperti ini, buku-buku yang untuk mengajarkan kewarganegaraan seperti ini. Itu sih saran kami ya dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Di sini siapa ini yang hadir? Oke guys, jadi gitu. Ini juga penting untuk memahami bahwa supaya kita bangga sama diri kita sebagai Indonesia. Kita tidak bangga menjadi bangsa lain gitu loh. Ya, misalnya orang Islam tidak bangga menjadi Arab gitu kan. Apa hubungannya gitu ya? Kita kan bangsa Indonesia gitu. Orang Islam jangan jadi Arab, orang Kristen jangan jadi Israel, Chinese jangan jadi RRC, orang Hindu jangan jadi India gitu. Konghucu jangan jadi RRC. Oke, jadi kita menjadi diri kita sendiri sebagai Indonesia yang kaya akan nilai-nilai. Itu yang penting. Aduh, malu kita kalau seolah-olah kita ini lebih rendah dari bangsa-bangsa itu gitu loh. Indonesia, saya yakin, Indonesia itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang saya sebutkan tadi.
bangsa kita ini mempunyai karunia, misi hidup, ya kan, untuk menyelamatkan dunia, ya, untuk membangun suatu dunia baru, ya kan. Ini sudah dimulai sama Bung Karno dari tahun 1955, 60 dan seterusnya, ya. Sudah dimulai membangun dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Itulah revolusi Indonesia itu. Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Termasuk di dalamnya itu kita mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu misinya bangsa Indonesia itu. Itu bagian dari revolusi Indonesia, guys. Besar sekali revolusi Indonesia itu, mencakup seluruh dunia. Kenapa kita mempunyai misi seperti itu? Seperti ketika Bung Karno mengatakan di PBB, to build the world anew, yang membangun dunia baru. Yang dia tekankan sekali di situ adalah I hate imperialism, I detest colonialism. Ya, dia ingin menghapuskan imperialisme kolonialisme di atas dunia ini, dalam arti ingin menghapuskan dunia jalan perang, senjata, to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh, meluaskan wilayah dengan tentara, ya kan, dengan senjata, lalu yaitu saling koloni mengkoloni, ya, menjadi negara imperium, menjadi negara kolonial. Kita tidak mendukung seperti itu. Mungkin kita dulu pernah, ya, di zaman Sriwijaya Majapahit kita juga pernah menjadi imperium, pernah menjadi kolonial gitu loh. Tapi kita menjadi koloni di era penjajahan juga pernah, ya. Pernah menjadi objek, pernah menjadi subjek. Tapi sekarang setelah kita merdeka, ketika kita melepaskan diri kita dari si kolonial, si Belanda, itu kita mau nggak mau, konsekuensi logis daripada kita memisahkan diri kita, mau nggak mau kita harus masuk ke dalam alam yang disebut dengan kemerdekaan kebangsaan. Nah itu, jadi kemerdekaan kebangsaan yang dikatakan begini di pembukaan Undang-Undang 45 itu, guys. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45, ya, berdasarkan Pancasila, yang isinya NKRI, dan NKRI ada mengajarkan sosial politik ekonomi Pancasila sedemikian rupa. Dan karena kita ngomong tentang kemerdekaan dan kebangsaan, maka ada 3 hal penting yang dilakukan oleh bangsa Indonesia secara revolusioner, progresif revolusioner, merubah apa yang usang gitu loh. Pertama, itu adalah tentang menghapuskan pemisahan manusia karena perbedaan suku, ras, dan agama. Kedua, menghapuskan feodalisme. Nah, ini penting nih, menghapuskan feodalisme dan menghapuskan pemisahan manusia ini. Ini kalau ini nggak hapus, guys, ya, demokrasinya menjadi liberal. Salah satunya korupsi. Nggak hapus tuh pemisahan manusia karena suku, ras, agama, kemudian feodalisme. Kalau nggak hapus, demokrasinya menjadi liberal, ya kan, jadi takluk menaklukkan, ya masih ada semangat kayak begitulah. Kalau kita nggak Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita masih feodal sistemnya gitu kan, rakyat itu dianggap sebagai objek jadinya. Kemudian juga menghapuskan satu lagi adalah eksploitasi bangsa dan bangsa, itu yang kita hapuskan. Itu yang merupakan pekerjaan utama daripada bangsa Indonesia untuk memperbaiki dunia ini, bumi ini. Itulah revolusi umat manusia yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain, ya, karena mempunyai visi dan misi yang sangat besar, yang sangat luar biasa, menuju kepada fitrah penciptaan manusia, ya kan, menuju kepada kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan bersama, dan mengandung juga mengesahkan Tuhan dengan semurni-murninya, dengan kita dapat bersatu dengan semua tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kita berbineka tunggal ika, itu sama dengan kita mengatakan tanhana dharma mangrua, bahwa kebenaran itu tidak mendua. Bagaimana caranya kita melaksanakan bahwa kebenaran itu tidak mendua? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini, guys, sangat religius, ya. Sangat religiusnya kenapa? Yaitu dia mengandung mengesahkan Tuhan. Sama juga kita mengatakan bahwa kita semua yang beraneka ragam, suku, ras, agama, semua manusia di Indonesia ini penciptanya itu sama gitu. Dan inilah momen kita mengesahkan Tuhan. Momen daripada kita mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
Tuhan Maha Kuasa menata kita yang beraneka ragam suku dan agama ini, karena memang perbedaan itu tidak bisa dihindarkan, dan itu sunatullah. Kita harus menerima perbedaan sebagai kekayaan kehidupan itu sendiri, ya kan? Dan sunatullah, atau memang ya hukum alam dari Tuhan seperti itu, penuh dengan perbedaan kehidupan itu. Tuhan mampu berkuasa untuk menata semua itu dengan seimbang. Sama dengan ketika kita mengatakan Alhamdulillahirobbil, segala puji bagi Tuhan yang mengatur semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan roh kasih sayangnya, dia menata, mengatur semesta alam ini, dan semuanya seimbang gitu. Jadi kita harus percaya kepada Rahman-Rahim. Kita harus percaya kepada cinta kasih, ya. Cinta kasih. Itu sebagai roh yang mengatur alam semesta ini, termasuk kita yang beraneka ragam ini. Kita dapat hidup dengan damai dan sejahtera walaupun kita beraneka ragam suku, ras, dan agama, bahkan kita dapat hidup dengan damai. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus diajarkan kepada generasi muda, di dalam buku-buku kewarganegaraan seperti ini. Ini yang harus kita kasih, ya, supaya para generasi muda, anak-anak didik kita yang akan melanjutkan revolusi kita yang belum selesai, yang akan melanjutkan amanat penderitaan rakyat ya, Indonesia yang sejak penjajahan dulu kita menderita. Sampai hari ini mungkin kita bisa disebut masih menderita, karena kehidupan berbangsa bernegara kita belum benar-benar berjalan sesuai dengan arah revolusi yang dititipkan oleh para pendiri bangsa kita. Ya, kita ngomong begini, begitu, sosial, politik, ekonomi, segala macam. Ya, tapi masih banyak korupsi, masih banyak antara sesama bangsa itu masih berpecah belah, bermusuh-musuhan. Nah, itu karena sebenarnya kita itu masih memelihara permusuhan karena perbedaan, pecah belah karena perbedaan. Masih memelihara feodalisme, ya. Masih ada yang percaya kepada budaya penaklukan pendudukan misalnya. Padahal itu kan tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan, ya. Dan saya yakin Tuhan tidak mengajarkan kita untuk saling bermusuh-musuhan dan berpecah belah. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan itu adalah menindas rakyat, menindas kaum yang lemah. Saya yakin tentang kepemimpinan, Tuhan mengajarkan kepada kita yang kuat menolong yang lemah, yang kuat menjadi pelindung yang lemah. Kemuliaan si kuat adalah menjadi penolong pelindung yang lemah. Itu di dalam kepemimpinan. Begitu juga dengan di dalam kita mencari makan, bertahan hidup, dan lain-lain sebagai sebuah bangsa, kita tidak akan melakukan budaya penaklukan pendudukan gitu ya, meluaskan wilayah kita, merampas wilayah orang, kill or to be, membunuh atau dibunuh. Saya kira Tuhan itu tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun zaman dulu pernah ada yang kayak begitu di dalam sejarah, itu karena keterpaksaan zaman gitu loh guys. Ya karena kalau kita nggak masuk ke alam seperti itu, kalau kita nggak ikut nyebur gitu ya di dunia itu, maka kita akan musnah cepat atau lambat oleh si penakluk yang lewat gitu ya. Cepat atau lambat kita akan musnah gitu. Tapi makanya manusia zaman dulu dia hidup dengan pola seperti itu. Tapi kita bangsa Indonesia mempunyai visi yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yaitu revolusi umat manusia, memperbaiki tatanan dunia. Kata Bung Karno, to build the world anew, membangun tatanan dunia baru. Yang sudah dimulai oleh Bung Karno di konferensi Asia Afrika, ya kan, di Bandung, pernah kan menghasilkan Dasar Sila Bandung. Nanti bisa kita lihat lagi tuh apa Dasar Sila Bandung. Nanti kita cari apa isinya untuk dunia ini. Kemudian juga Bung Karno pernah bicara di sidang Majelis Umum PBB, yaitu to build the world anew tadi itu. Jadi sudah dimulai guys ya, revolusi umat manusia itu oleh Bung Karno, oleh para pendiri bangsa kita. Cuman dia kepotong gitu loh. Kita nyasar-nyasar dulu. Ya kita sendiri masih belum mengenal diri kita, siapa kita dan mau kemana. Nah lagi-lagi ke situ larinya. Kita belum tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Karena apa tadi? Penyebabnya, akar daripada itu semua adalah kita nggak tahu siapa kita sebagai bangsa. Ya, bagaimana kita lahir sebagai sebuah bangsa, bangsa seperti apa ketika kita lahir, dan mau kemana kita dengan kelahiran kita itu. Ya, mau kemana kita di dalam membentuk negara, di dalam membangun negara kita, di dalam menyusun negara kita. Ya, masa depan kita seperti apa, sosial, politik, ekonomi kita tuh jadinya kayak gimana gitu dengan kelahiran kita itu. Itu yang kita nggak tertanam ya di dalam pikiran kita, sehingga akhirnya apa yang diajarkan oleh Pancasila, UUD 45, NKRI, kita tuh nggak kenal gitu guys ya.
kita lebih kenal sama bangsa lain gitu loh, orang Islam. Dia lebih kenal sama cara bernegaranya ala Timur Tengah misalnya gitu ya. Atau misalnya orang Kristen, ya dia lebih mendukung Israel misalnya. Ini nggak semua ya, tapi ada oknum-oknum yang lebih mendukung bangsa lain gitu daripada bangsa sendiri. Ini yang harus kita handle. Right? Nah, maka kami dari Rumah Kebangsaan Pancasila, guys, itu melakukan suatu napak tilas kebangsaan, ya, outbound kebangsaan, napak tilas kebangsaan on the spot, ada napak tilas kebangsaan outbound, seperti tadi itu. Seperti ini yang di belakang saya ini adalah outbound kebangsaan, atau napak tilas kebangsaan outbound gitu loh. Ada yang on the spot, langsung di titik-titik sejarah. Kalau outbound itu bisa dilaksanakan dimanapun. Ya, kita ingin merancang semua kota di Indonesia ada wahana edukasi outbound kebangsaan itu. Kalau napak tilas kebangsaan on the spot itu adanya langsung di Jakarta, ya, di titik-titik sejarah yang asli ya. Dari Sumpah Pemuda kita pergi ke gedung Sumpah Pemuda, apa yang terjadi di situ, ya apa semangat yang ada di situ, apa nilai-nilai yang membakar dan semangat yang membakar perjuangan pergerakan kemerdekaan. Kemudian kita pergi juga ke Tugu Petir, Tugu Proklamasi. Di sana Bung Karno menyatakan kemerdekaan. Bagaimana suasananya pada saat itu kemerdekaan, ketika kemerdekaan dinyatakan, ya nilai-nilai dan semangat yang melatar belakangi apa yang terjadi di titik itu dan seterusnya. Kita memang harus datang ke titik-titik sejarah itu ya untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia dengan negara kita ya. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati, apa sih sosialnya, politiknya, ekonominya. Ya, kenapa kita menjadi demokrasi yang nggak boleh liberal gitu loh. Kenapa kita harus menjadi demokrasi yang terarah, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, harus menyetujui permusyawaratan. Itulah perwakilan kita dalam kerangka kerakyatan. Semua buat semua. Kalau kita sudah berpikir semua buat semua, kita tidak akan gontok-gontokan. Walaupun misalnya kalah secara musyawarah atau dalam hal pemilu, tapi masih nggak terima, nggak ketemu. Ini harus kita tata loh, ya kan? Karena kalau kita ribut terus, ya kan, nggak pernah selesai, kita rebutan kekuasaan terus, ya. Oposisi nggak menjadi oposisi yang membangun, tapi oposisi yang merusak, misalnya gitu kan. Kapan kita membangunnya? Kita ribut ekonomi, ribut ini, ribut itu, tapi kita nggak membangun alat untuk mendapatkan semua itu. Jangan kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, tapi carilah dulu sistemmu. Nah, itu loh. Carilah dulu sistemmu, atau selesaikan dulu revolusimu yang belum selesai itu, supaya terbentuk sebuah kapal besar, ya kan, sesuai dengan blueprint yang sudah dibuatkan oleh para pendiri bangsa kita. Kita tinggal realisasikan. Kita jangan buat yang baru gitu loh. Kita realisasikan apa yang sudah disusun, sudah ditata, ya, susunan tata negaranya itu oleh para pendiri bangsa kita. Tinggal kita realisasikan blueprintnya, sehingga kita mempunyai sebuah kapal besar yang akan membawa kita kepada cita-cita sosial kita tuh. Ini yang tidak terjadi. Oleh karena itu kita kembali lagi, kita harus mengenali siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, supaya kita tahu negara kita kayak apa bentuk negaranya, apa bentuk pemerintahnya, kenapa kita nggak ngikut khilafah, kenapa kita nggak ngikut negara Israel, kenapa kita nggak ngikut negara Amerika misalnya. Karena kita mempunyai jati diri kita sendiri di dalam kelahiran dan kejadian kita, di dalam sejarah kita itu. Dan menjadi diri sendiri itu adalah lebih baik daripada menjadi orang lain. Ya enggak? Menjadi diri sendiri itu lebih mulia daripada menjadi orang lain. Karena bagaimanapun juga kalau kita menjadi orang lain, kita nggak bisa persis sama seperti orang itu. Dan menjadi diri kita sendiri, kita mempunyai keunikan. Dan keunikan kita ternyata mengandung rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Ternyata proklamasi kita itu sangat-sangat dalam artinya. Bukan hanya buat bangsa Indonesia, tapi juga buat seluruh umat manusia. Kenapa kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita mempunyai idealisme kemerdekaan, yaitu yang menjadikan kita harus saling hormat menghormati. Mempunyai idealisme saling hormat menghormati tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dan itu lebih bagus, lebih tinggi. Itu kan lebih sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, ya kan? Lebih baik, lebih cinta kasih gitu loh, lebih dekat kepada, lebih memuliakan nama Tuhan, yaitu cinta kasih, kasih sayang.
hanya orang-orang yang di dalam hatinya kuat gitu loh, cinta kasihnya, yang mampu berbineka tunggal ika, yang mampu berperi kemanusiaan dan mampu berperi keadilan, yang mampu saling hormat menghormati di dalam perbedaan. Ya, sehingga kita menjadi damai. Agama itu kan damai, ya kan? Harus damai kan gitu kan. Dan dengan kedamaian itu kita dapat mendatangkan kesejahteraan buat sesama bangsa Indonesia, kan begitu. Nah, ini yang harus kita bangun, guys. Ini yang harus kita bangun. Jadi mari kita kembali lagi kepada pembicaraan kita di awal, yaitu mari kita memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia dengan negara kita. Dan caranya adalah dengan kita meniti titik-titik sejarah, timeline sejarah yang penting, khususnya yang ada di dalam kerangka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ada paham kita tentang kemerdekaan, kemudian ada perjuangan pergerakan kemerdekaan kita yang mengandung visi, yaitu ingin mempunyai negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada pernyataan kemerdekaan kita yang melahirkan Indonesia merdeka sekaligus Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, sebagai bahan baku daripada penyusunan pembentukan negara kita, ya kan, yang mengandung hikmat dari Tuhan, yaitu bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karena kita lahir sebagai bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi di satu sisi, dan kita juga dari sudut pandang kepemimpinan, kita lahir sebagai rakyat yang berdaulat, tapi rakyatnya dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan berdaulat. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan hikmat negara Indonesia lah, negara kesatuan yang bentuk republik. Kalau kita sudah memahami itu dengan baik, kita akan enak kalau ngomong misalnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah itu enak tuh, karena kita tahu background latar belakangnya itu. Bagaimana Pancasila, kenapa Pancasila disusun, dan kenapa susunannya seperti itu. Kenapa bentuk negara kita negara kesatuan. Kenapa kita kepemimpinannya republik berkedaulatan rakyat gitu loh. Kenapa kita harus pakai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan semua itu hanya bisa kita tahu dari meniti titik-titik sejarah tersebut. Ya, baru kita ngomong panjang lebar tata negara Indonesia, segala macam. Jadi hukum, menjadi norma, menjadi etik. Ya, kita mempunyai kebudayaan dan pada akhirnya kita mempunyai kepribadian. Semuanya itu harus berakar dari bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia. Bagaimana kita menjadi Garuda Emas Proklamasi dengan desain bulu proklamasi. Dan kemudian kita mendapatkan perisai Pancasila di dada kita. Supaya kita pakai dia Pancasila itu, ya kan, menjadikan diri kita sebagai sebuah negara. Dan dengan pola itu, kita dapat menghadapi tantangan zaman dan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya mendirikan negara, kata Bung Karno, Pancasila, Republik Indonesia, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Itu guys. Ternyata di balik Pancasila itu terdapat ajaran dan prinsip sebagaimana agama membawa ajaran. Ya, misalnya tentang persatuannya, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana kita bertahan hidup. Khususnya 3 inilah. Ini kan penuh dengan cinta kasih semua ini, ya enggak? Kita menghapuskan pemisahan manusia, karena memang kejadian kita memang nggak boleh dibagi-bagi itu. Kita lahir sebagai Indonesia, satu nusa, satu bahasa yang merdeka, diproklamasi dan terkristalisasi sedemikian rupa persatuannya, sehingga kita mempunyai semangat persatuan yang bulat, mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, sehingga mau nggak mau kita harus menjadi negara kesatuan. Dengan negara kesatuan, nggak bisa menjadi negara syarikat, nggak bisa menjadi negara federal. Itulah sebabnya kita dulu pernah ketika kita menjadi negara syarikat oleh akalan-akalannya Belanda gitu ya, di konferensi meja bundar, kita langsung banting setir ya kembali ke arah negara kesatuan lagi. Karena memang kita nggak bisa jadi negara syarikat. Ya, kalau kita jadi negara syarikat, sulit sekali kita menyatukan pemikiran. Ya, kita akan berpecah belah dan akhirnya hancur. Jadi negara kesatuan aja sulit, apalagi menjadi negara syarikat gitu. Dan negara kesatuan itu lebih baik. Lebih baik. Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh.
Bayangin tuh, Bung Karno itu yang ngomong guys. Itu sekitar 17 tahun sebelum kita menyatakan kemerdekaan. Bung Karno sudah ngomong kayak begitu. Dan tentunya penyusunan Pancasila yang beliau lakukan, penggalian Pancasila yang beliau lakukan, itu tidak jauh-jauh dari itu. Tidak jauh-jauh dari pemahaman bahwa nasionalisme kita yang mengkerucut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Dan setelah proklamasi tahun 64, itu berapa tahun tuh? Tahun 64, mungkin 11 tahun ya. Beliau mengatakan apa? Pancasila, Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Mantep banget gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Supaya kita apa? Bangga. Kita sudah merasa cukup dengan bangsa kita sendiri. Kita boleh belajar dari bangsa-bangsa lain, tapi kita tidak akan menjadi bangsa lain. Gitu. Tapi kita menjadi Indonesia yang kaya akan nilai-nilai. Indonesia yang akan menyelamatkan dunia. Yaitu dari budaya imperialisme dan kolonialisme, budaya pemisahan manusia, dan budaya feodalisme di dalam kepemimpinan. Kita berdoa, kita bertekad ya, kita harus meneruskan revolusi para pendiri bangsa kita. Kita mempunyai kewajiban, kita meneruskan estafet, ada tongkat estafet yang harus kita lanjutkan ya, yaitu kita selesaikan revolusi Indonesia yang belum selesai, yang dititipkan oleh para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa kita yang progresif revolusioner lainnya. Kita meneruskan revolusi yang sudah dititipkan oleh beliau, ya, bagaimana kita menjalankan revolusinya sudah ada semua, apa blueprintnya sudah ada semua, tinggal kita laksanakan saja ya, karena itulah yang merupakan garis kehidupan bangsa kita gitu loh. Termasuk kita harus melaksanakan amanat penderitaan rakyat Indonesia ya. Kita tahu bahwa bangsa kita itu sudah menderita lama sekali ya, sejak zaman penjajahan menderita, dijajah ya oleh penjajah, dan itu kita harus hapuskan dari kehidupan kita, dan itu menjadi bagian daripada kemerdekaan kita. Jadi kemerdekaan kita bukan hanya bebas dari kolonial, tapi juga kita harus merdeka, berdikari, berdaulat secara politik, ekonomi, budaya. Khususnya para generasi muda diberikan pemahaman-pemahaman seperti ini ya. Alhamdulillah kami dari Rumah Kebangsaan Pancasila, itu seperti gambar yang di belakang saya itulah proses daripada napaktilas kebangsaan outbound, atau yang kita sebut dengan outbound kebangsaan. Oke guys, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sukses selalu dan sehat selalu buat Anda semua. Terima kasih. Merdeka.